Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu fitur dari uh, Microsoft yang kebetulan memang kita di Politeknik Batam kita hosting dari email kita kan dari Microsoft, dan Microsoft ini ada uh, Microsoft untuk Office 365, dan salah satunya adalah Microsoft Teams ya. Dan kalau kita lihat dari Microsoft Teams ini, kita lihat di bagian app, terus kita lihat all apps di sini, all application. Salah satunya itu adalah ada Microsoft Teams ini. Ada Microsoft Teams seperti ini. Kalau kita bisa klik di sini, tampilannya akan kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah tampilan yang ada dari Microsoft Teams. Oke, salah satu kelebihan dari Microsoft Teams ini adalah bahwa di sini ini semacam platform ya, platform. Di sini kita dimungkinkan untuk membuat uh, percakapan. Contohnya adalah sini yang sudah dibikin adalah untuk jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Batam. Ini sudah dibikin, dan di sini ada kalau kita lihat di bagian sini, sebentar ya, saya aktifkan dulu pointer. Oke, ya, di sini kalau kita lihat dari jurusan Teknik Mesin Politeknik Batam, di sini ada semacam kayak jenis chat ya. Di sini kita bisa chatting untuk secara general seperti kita chatting di WhatsApp gitu. Dan di sini kita bisa buat juga channel-channel baru. Contohnya di sini yang sudah dibuat adalah channel untuk pengabdian masyarakat seperti ini. Ini kita bisa mulai chatting di sini, atau semua kita mau bikin channel mengenai sidang akhir jurusan mesin gitu. Ini juga bisa kita buat di sini. Kita bisa membuat percakapan jadi lebih fokus dan bisa lebih terorganisir berdasarkan dengan uh, sesuai dengan topik temanya gitu. Bisa jadi contohnya kalau saya tambahkan di sini contohnya aja. Saya tambahkan channel di sini. Channel bisa jadi di sini ada untuk saat ini yang terkini adalah APD dari untuk corona gitu ya. Oke, saya tambahkan di sini APD COVID. Contoh seperti ini. Terus saya bikin checklist sama saya add di sini APD COVID Poli Batam. Oke, dan saya klik add. Nah, di sini akan muncul channel baru yang membahas ya, agar kita lebih terorganisir. Di sini ada channel terkait dengan pembicaraan mengenai APD COVID. Di sini bisa kita mulai di sini. Oke. Dan di sini yang lebih menarik lagi adalah karena ini platform, maka kita bisa lihat di sini saya di bawahnya tim. Di sini saya lihat saya ada titik 3 ini. Di sini dimungkinkan bahwa kita melakukan meeting itu bisa juga menggunakan Cisco Webex. Ini Cisco Webex yang kita sudah tahu, atau kita lihat di sini ada cukup banyak ya. Semua ada Cisco Webex, ada bisa juga menggunakan Zoom. Di sini ada Zoom, kita tinggal install di sini. Kemudian ini sudah masuk ke sini, sudah diinstal dan kita tinggal klik saja di sini. Oke. Sehingga dan Microsoft Teams sendiri juga sudah menyediakan untuk meeting secara online di sini. Dan kelebihannya, berhubung kita di Politeknik Negeri Batam sudah tergabung dengan Microsoft, di sini Office 36-nya, ini 365-nya kita sudah difasilitasi oleh Microsoft. Jadi dimungkinkan untuk membuat meeting secara online di sini dari Microsoft Teams itu sendiri. Karena kalau kita tahu, kalau di Zoom itu sendiri maksimum 40 menit, dan setelah 40 menit akan mati. Dan kalau di Cisco Webex juga ada beberapa batasan-batasan. Dan kalau semua di Microsoft Teams ini, batasan-batasan itu kita lumayan dimudahkan ya, karena kita sudah tergabung di Microsoft seperti itu. Dan tampilan yang sedang kita lihat ini adalah tampilan lewat
browser. Ini tampilan melihat browser. Semua kita membuka dari desktop dimungkinkan. Ini kita bisa lihat di sini ada download desktop application, dan kebetulan saya sudah menginstalnya. Kita tinggal download, kita install. Ini adalah tampilan dari untuk desktop aplikasi. Ya, ini saya klik tim, dan ini ada contohnya, ada yang sudah terbentuk di tempat kita. Untuk prodi kapal sudah ada sendiri, KBK welding ada, jurusan teknik mesin teknik ada, dan nanti dimungkinkan kalau kawan-kawan membuat tim sendiri, contohnya tim dari manufaktur membuat sendiri, atau tim dari TPPU membuat sendiri, atau tim yang dari mana aja bisa bikin sendiri. Di antara kita dimungkinkan untuk membuat di sini. Oke, sebagai contoh saya klik untuk ini adalah tampilan untuk desktop ya, seperti ini. Oke. Dan saya sarankan di sini untuk aplikasi yang digunakan yang lebih powerful adalah yang lebih stabil adalah dengan yang desktop application ini. Di sini kita bisa menggunakan laptop, bisa webcam dan sebagainya. Kalau semua laptopnya sudah ada kameranya, kita dimudahkan di sini. Dan satu hal lagi, ada ini adalah contohnya di KBK welding. Di sini ada postnya untuk terkait general. Terus semua di sini sedang membuat pengembangan kurikulum welding. Ini sudah dibuat channel untuk kurikulum welding. Dan di sini kita bisa contohnya untuk menggunakan meeting, bisa menggunakan ini contoh meeting yang menggunakan dari Microsoft Teams. Ini tampilan untuk setting-settingnya, kurang lebih seperti ini untuk bisa meeting. Diatur jamnya kapan, waktunya kapan, dan siapa yang mau diundang kita bisa manual undang di sini. Atau juga kita bisa sesuai dengan channel. Kalau channel kita bisa klik di sini channelnya, channel mana yang mau kita undang. Oke. Dan di sini dimungkinkan juga kita tambahkan tab baru. Ini ada tabnya, ada tab file, note, dan kita tambahkan di sini contohnya sudah ditambahkan. Ini Cisco Webex. Kalau semua pengen melakukan meeting online menggunakan Cisco Webex, ini contohnya bisa di situ. Dan kalau mau meeting, ada meeting note segala macam, kita bisa lakukan di sini. Oke. Dan yang terakhir kali, bahwa Microsoft Teams itu sendiri juga dimungkinkan untuk bisa dilihat di HP. Ini adalah download untuk mobile app. Ya, kita tinggal di Play Store, nanti kita tinggal, kalau untuk Android kita download, ketik aja Microsoft Teams gitu. Nanti kita akan diminta untuk menginstal, dan setelah menginstal kita akan login. Dan loginnya kita dengan email kita dan password kita di Politeknik Batam. Kita beruntung sekali di Politeknik Batam, kita kebetulan memang bahasanya di hostingnya oleh Microsoft, dan semua fasilitas Office 365 ternyata kita dibuka gitu oleh Microsoft. Ya, sayang sekali kalau semua ini tidak kita manfaatkan. Oke, saya rasa cukup sekian untuk ini. Terima kasih atas perhatiannya.